Pesan Hicklers dan Render saat gabung Timnas Indonesia. Fans Timnas Australia desak pelatihnya segera dipecat. Hubner bisa main lawan Australia, Nathan dicadangkan. Todd Boehly tinggalkan Chelsea. Pelatih Ligue 1 resmi gabung Real Madrid. Hai football lover, selamat berakhir pekan ya. Mimin kembali ingetin nih, kalian sebaiknya subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dulu agar tak ketinggalan berita terbaru seputar dunia sepak bola dari Starting 11 News. Dukung Timnas dengan cara yang berbeda. Outfit paling kece untuk nobar, main PS, nongkrong, hingga nyari gebetan nih. Kaos spesial dari Starting 11, merchandise edisi Timnas Day. Ada harga spesial selama masa pre-order. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dari hasil laga UEFA Nation League Liga A Grup 2, bermain di markas sendiri, Belgia sukses mengalahkan tamunya Israel 3-1. Gol dari anak asuh Domenico Tedesco dicetak oleh Kevin De Bruyne masing-masing di menit 21 dan 52. Dan gol dari Tielemans di menit ke-48. Hasil ini membuat Red Devils sementara berada di peringkat 2 Liga A Grup 2 UEFA Nation League. Masih dari grup yang sama, Italia berhasil meraih 3 poin setelah berhasil mengalahkan Prancis 3-1 di Parc des Princes. Gol di menit awal dari Barcola mampu dibalas 3 gol oleh Gliazzurri yang dicetak oleh Di Marco di menit 30, Fretesi di menit 51 dan Raspadori di menit 74. Berkat hasil tersebut, pasukan Luciano Spalletti sementara memuncaki klasemen Liga A Grup 2 UEFA Nation League. Kabar gembira datang dari sepak bola nasional. 2 pemain baru naturalisasi dipastikan akan gabung Timnas Indonesia. Mereka adalah Messi Hickler dan Eliano Renders. Klub Hilgers FC Twente dan klub Eliano Renders PSV Zwolle sudah mengonfirmasi hal itu di akun media sosialnya. Setelah keduanya bersalaman dengan Erick Thohir, mereka menyampaikan rasa bangganya kepada Indonesia. Messi Hickler dan Eliano Renders juga merespon unggahan PSSI saat berfoto dengan Erick Thohir dengan kalimat kehormatan besar. Kedatangan Eliano Renders ke Timnas Indonesia membuat kakaknya Tiani Renders mengirimi pesan khusus. Pemain AC Milan tersebut terlihat mengunggah foto sang adik saat bersalaman dengan Erick Thohir di Instagram story-nya. Tak lupa, Tiani juga membalas unggahan dari adiknya tersebut dengan emot tangan berotot dan love, yang berarti terus memberi semangat bagi sang adik tercinta. Beralih ke kabar lainnya, jelang laga melawan Australia, Timnas Indonesia kembali mendapat suntikan dana dari sponsor. PSSI telah menjalin kerjasama dengan PT Bintang 7. PT Bintang 7 berkomitmen mendukung Timnas Indonesia yang tengah berjuang menuju Piala Dunia 2026. Kesepakatan kerjasama tersebut dihadiri langsung oleh Ketum PSSI Erick Thohir dan Presiden Direktur PT Bintang 7 Fani Kurniati. Dengan kerjasama ini, secara terang-terangan Erick Thohir membeberkan dana yang didapatkan Timnas Indonesia terkumpul total 400 juta rupiah. Namun ketika ditanya awak media, Erick Thohir tak mengungkapkan berapa pusaran kerjasama dengan PT Bintang 7 tersebut. Masih dari kabar Timnas Indonesia jelang melawan Australia. Pemain yang absen di laga melawan Arab Saudi, Justin Hubner, dipastikan akan kembali dimainkan oleh Sintayong di laga melawan Australia. Hadirnya Justin Hubner membuat Sintayong kini bisa kembali menurunkan trio bek tengah Jay Ises, Rizky Ridho, dan Justin Hubner. Hadirnya kembali Justin Hubner kemungkinan besar membuat Nathan Choaon akan disimpan dulu oleh Sintayong dan akan diturunkan di babak kedua. Namun, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga punya opsi menurunkan Nathan sebagai gelandang bertahan. Beralih ke kabar dari Liga Inggris. Dilansir dari Sky Sport, perusahaan pemilik Chelsea, Clear Lake Capital, berencana membeli saham milik Todd Boehly di Chelsea. Clear Lake Capital yang dimiliki oleh Behdat Eghbali tetap berkomitmen penuh terhadap klub dan tidak akan menjual 62% sahamnya. Menurut Bloomberg, rencana pengambil alihan Chelsea sepenuhnya oleh Clear Lake Capital disebabkan oleh retaknya hubungan Todd Boehly dengan Behdat Eghbali. Boehly dilaporkan masih mempertimbangkan akan melepaskan saham yang ia miliki kepada Clear Lake Capital. Dari kabar lainnya, Aston Villa dilaporkan telah didenda oleh UEFA karena keterlambatan penyampaian informasi keuangan. Klub yang akan bermain di UCL tersebut bahkan dianggap UEFA sengaja lalai terhadap laporan keuangannya. The Villains telah didenda sebesar 60.000 euro oleh Badan Pengawas Keuangan Klub UEFA atau CFCB. Selain Aston Villa, klub Ligue 1 Marseille juga didenda 20.000 euro oleh UEFA akibat pelanggaran yang sama.
Sementara itu, tersiar kabar mengejutkan dari klub Ligue 1 Inggris Stockport County. Dilansir Daily Mail, pelatih mereka Andy Mangan telah resmi ditunjuk sebagai staf kepelatihan Real Madrid. Penunjukan Andy Mangan oleh Real Madrid diawali dengan kedekatan pertemanan Mangan dengan putra Carlo Ancelotti, David Ancelotti. David merekomendasikan Andy Mangan kepada Carlo Ancelotti di saat sang alienator butuh pelatih berpengalaman dari Inggris untuk gabung jadi stafnya. Andy Mangan dilaporkan sudah mengajukan izin kerja untuk pindah ke Spanyol, namun belum ada tanggal pasti kapan Andy Mangan akan datang. Pindah ke kabar selanjutnya, Arsenal kembali mengalami nasib apes ketika pemain barunya mengalami cedera. Setelah Mikel Merino, kini giliran Riccardo Calafiori mengalami cedera saat timnas Italia bentrok dengan timnas Prancis di UEFA Nations League. Bek timnas Italia tersebut terlihat berjalan tertatih-tatih dan kesakitan setelah berbenturan dengan Ousmane Dembele. Calafiori bahkan terpaksa diganti di menit 70. Namun, tim medis Griazzurri belum mengungkap seberapa parah cedera yang dialami Calafiori. Pelatih Italia Luciano Spalletti pun berdoa agar beknya tersebut tidak mengalami cedera serius. Masih dari kabar laga jeda internasional. Dilansir dari The Sun, sebanyak 6 pemain Liga Inggris harus diungsikan keluar dari stadion saat laga Ghana versus Angola di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Ke-6 pemain tersebut adalah Mohamed Kudus, Tariq Lamptey, Antoine Semenyo, Jordan Ayew, Abdul Fatawu, dan juga Thomas Partey. Ke-6 pemain tersebut dilarikan keluar stadion karena kerusuhan yang terjadi setelah Ghana kebobolan oleh Angola. Fans Ghana yang marah saat itu menyerbu lapangan, melemparkan botol, serta menghancurkan papan iklan stadion. Tentara dan polisi setempat pun langsung bertindak dengan melepaskan anjing pelacak untuk meredakan kekacauan tersebut. Sementara itu, jelang laga melawan Republik Irlandia di UEFA Nations League Liga B Grup 1, skuad inti timnas Inggris telah bocor ke publik. Dilansir dari Sport Bible, meski tak semuanya terungkap, hal tersebut membuat publik Inggris heboh. Bocornya skuad inti Lee Carsley tersebut berasal dari salah satu staf yang tak mau disebutkan namanya. Beberapa pemain yang dibocorkan akan jadi starter lawan Irlandia adalah Jack Grealish yang akan menempati sayap kiri, Louis Colwill di posisi bek kiri, Trent Alexander-Arnold kembali difungsikan sebagai bek kanan, serta dua di bek tengah yang akan ditempati oleh Harry Maguire dan McGuehi. Beralih ke kabar berikutnya, mantan striker MU yang kini berstatus agen bebas Anthony Martial terlihat sedang berlatih serius saat dirinya sedang bernegosiasi dengan klub asal Brasil Flamengo. Pemain asal Prancis itu mempublikasikan latihannya tersebut dalam video yang diunggah di akun media sosialnya. Tak lupa, para fans Flamengo juga ikut membagikan video duta jalan sehat tersebut. Negosiasi Martial dan Flamengo dilaporkan oleh pakar transfer Gianluca Di Marzio hampir selesai. Flamengo berharap Martial segera datang untuk menggantikan striker mereka Pedro dan Gabriel Barbosa yang sedang cedera. Calcio e-Finanza baru-baru ini menyusun grafik tagihan gaji yang dibayarkan oleh klub-klub Serie A pada musim 2024-2025. Klub seperti Inter, Juventus, dan Milan memiliki tagihan gaji tertinggi di Serie A. Inter berada di puncak dengan total tagihan gaji 141,7 juta euro. Diikuti Juventus dengan 111,7 juta euro dan AC Milan dengan 104,3 juta euro. AS Roma berada di posisi keempat dengan 89,9 juta euro dan Napoli di posisi kelima dengan 82,9 juta euro. Sementara itu, klub paling sedikit tagihan gajinya di Serie A musim ini adalah Hellas Verona dengan 18 juta euro. Dilansir Football Espanya, Real Madrid sedang was-was daftar cedera pemainnya bertambah lagi. Pasalnya, pasca laga Turki versus Wales di UEFA Nations League, pemain El Real Arda Güler mengalami cedera kaki kirinya. Arda Güler bahkan ditarik di menit 90. Güler terlihat jalannya terpincang-pincang dan masih merasa kesakitan. Kehilangan Güler akan menjadi pukulan beruntun bagi Los Blancos yang sudah ditinggal beberapa pemainnya karena cedera. Namun, cedera Güler tersebut akan diperiksa lebih lanjut oleh tim medis seberapa parah dan seberapa lama ia akan absen. Sementara itu, dari kabar lainnya, Jurgen Klopp terlihat kembali mengenakan atribut Dortmund untuk pertama kalinya sejak meninggalkan klub Bundesliga tersebut tahun 2015 silam. Klopp berada di tempat latihan Dortmund guna mempersiapkan tim jelang laga perpisahan dua mantan anak asuhnya, Lukas Piszczek dan Jakub Lesicowski. Dengan dibantu asistennya, Peter Krawietz, Klopp terlihat sangat gembira saat mengikuti sesi latihan. Ia tertangkap kamera juga tengah mengobrol santai dengan pelatih Dortmund, Nuri Sahin. Klopp juga tak lupa menyapa para pemainnya. Dilansir dari Sportskida,
Manchester United telah mendaftarkan skuad untuk ajang Europa League. Menariknya, ada nama pemain yang belum main selama 2 musim, yakni Tyrell Malacia. Bek kiri tersebut didaftarkan oleh Ten Hag karena diprediksi bisa sembuh beberapa bulan lagi. Selain Malacia, pemain lainnya yang sedang cedera, Leny Yoro juga didaftarkan. Tak lupa, pemain yang baru direkrut Manuel Ugarte juga sudah didaftarkan. Red Devils akan memulai laga Europa League pada tanggal 25 September melawan FC Twente. Dilansir dari Tribal Football, mantan pemain Real Madrid, Isco dipastikan akan menjalani operasi untuk menyembuhkan cedera kaki yang dideritanya saat pramusim. Menurut laporan, pemain yang kini membela Real Betis tersebut butuh waktu pemulihan pasca operasi selama 3 hingga 4 bulan. Kabar tersebut merupakan pukulan berat bagi tim asuhan Manuel Pellegrini, mengingat betapa pentingnya Isco di Real Betis musim lalu. Kabar berikutnya datang dari Liga Prancis. Dilansir dari Le Equipe, oknum politisi Prancis didakwa oleh Hakim Pengadilan Paris telah menjual pengaruh di PSG. Oknum tersebut adalah Hugues Renson, seorang wakil ketua Partai La République En Marche atau LREM periode 2017-2022. Ia menjajakan pengaruhnya dengan meminta berbagai proyek di PSG. Tak hanya itu, beberapa keistimewaan juga ia dapatkan di PSG. Di antaranya membawa anggota keluarganya di beberapa acara resmi PSG. Semua anggota keluarganya juga mendapatkan tiket VIP selama beberapa musim di markas PSG. Masih dari Liga Prancis, dilansir dari Get News Football French, OGC Nice disuruh FIFA untuk membayar hampir 100.000 euro kepada klub Pantai Gading RAC Abidjan. Menurut FIFA, Nice harus memberi kompensasi kepada mitra bisnisnya RAC Abidjan atas penjualan pemain Eng Ahosu ke Pau FC dan Jean Maguessan ke FC Metz. Nice seharusnya membayar bunga sebesar 30% kepada RAC atas penjualan pemain Pantai Gading tersebut. Namun, Nice belum melakukannya. Jika Nice tidak membayar RAC, maka klub tersebut dapat terkena larangan transfer. Beralih ke kabar selanjutnya, dilansir dari Football Espana, kiper Barcelona Marc-Andre ter Stegen mengatakan bahwa ia terbuka kembali lagi ke Bundesliga musim depan. Kiper yang setia bersama Blaugrana selama kurang lebih 10 tahun tersebut ternyata kangen masa-masa bermain di Bundesliga. Hal tersebut dikatakan ter Stegen dalam konferensi pers jelang laga UEFA Nation League melawan Hungaria. Namun, kiper yang sedang jadi kiper nomor 1 Der Panzer tersebut musim ini masih ingin tinggal di Barcelona. Pindah ke kabar dari sepak bola nasional. Kalau diperhatikan dari starting line up Timnas Indonesia versus Arab Saudi, terlihat hanya ada 23 pemain saja. Padahal Timnas menuju ke Arab Saudi membawa 26 pemain. 3 pemain seperti Dimas Derajat, Ramadan Sanata, dan kiper Adi Satrio tidak ada di line up. Mereka bertiga ternyata dicoret oleh STY karena AFC hanya menghendaki 23 pemain yang ada di line up. Jelang laga melawan Timnas Indonesia, pelatih Australia Graham Arnold malah dikecam oleh fansnya sendiri. Pasca kekalahan atas Bahrain di kandang sendiri, Graham Arnold didesak untuk diberhentikan sebelum melawan Indonesia. Fans menganggap ini adalah waktu yang tepat untuk memecat Arnold, sebab Arnold terlalu sering diberi kesempatan melatih The Socceroos meski hasilnya tidak ada perkembangan. Selain itu, salah satu sikap yang disayangkan fans Australia adalah ketika Arnold malah memuji timnas Bahrain yang mengalahkan mereka. Sementara itu, Australia yang akan jadi lawan timnas Garuda berikutnya telah kehilangan salah satu pemain kuncinya. The Socceroos kehilangan penyerang Kuseni Yengi, pemain cepat asal Portsmouth yang sudah cetak 4 gol bagi timnas Australia tersebut, absen karena terkena kartu merah saat hadapi Bahrain. Selain kehilangan Yengi, mental tim negeri Kanguru juga masih turun pasca kalah dari Bahrain. Hal itu menjadi keuntungan lagi bagi timnas Garuda. Selain keuntungan tadi, Shin Tae-yong berharap bagi seluruh pecinta sepak bola tanah air untuk memadati dan memerah putihkan GBK pada Selasa 10 September mendatang. Hal itu ditunjukkan agar menambah semangat dan mental bertanding anak asuhnya. Selain itu, dukungan yang masif dari fans diyakini Shin Tae-yong akan mempengaruhi mental pemain Australia yang kebetulan sedang terpuruk setelah kalah dari Bahrain.
Sementara itu, laga Indonesia versus Australia yang akan dihelat di GBK dikabarkan akan dihadiri oleh salah satu calon pemain naturalisasi baru timnas Indonesia. Pemain tersebut adalah Miss Hulgers. Hal itu diungkapkan langsung oleh Ketua Ultras FC20 di akun X-nya @bauris0545. Ketua Ultras FC20 tersebut mengatakan bahwa proses naturalisasi Miss Hulgers ke timnas Indonesia sudah memasuki tahap akhir. Menurutnya, Hulgers sudah berada di Senayan dan akan menghadiri laga Indonesia versus Australia.